الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم بحق محمد وآل محمد عليه صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita baca salawat lebih dahulu. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Malam ini kita teruskan kajian kita dalam surat Al-Baqarah. Kita sampai pada ayat ke-63. Setelah beberapa bulan kita berhenti, khususnya di Rabiul Awal, kita selalu berhentikan memang kajian tafsir rutin kita untuk pindah mengkaji Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi dalam Al-Quran. Malam ini akan kita teruskan kajian tafsir Al-Baqarah yang masih tetap berkaitan dengan Bani Israel. Sudah banyak pertemuan kita di dalam ayat-ayat surat Al-Baqarah yang menceritakan mengenai Bani Israel. Malam ini berkaitan setelah mereka memperoleh bermacam-macam nikmat dari Allah, al-man, as-salwa, air, dan macam-macam. Setelah Nabi Allah Musa kembali membawa Taurat dengan yang telah kita kaji juga ketika mereka di sana, ketika mereka berkata arinallaha jahratan. Ketika Nabi Allah Musa kembali membawa Taurat yang di dalamnya segala macam perintah dan larangan Allah untuk mereka, disebutkan bahwa saat itu ketika Nabi Allah Musa membacakan dan menyerahkan kepada mereka agar mereka mengamalkan isi Taurat, kebanyakan dari mereka menolak, menganggap mereka tidak mampu melaksanakannya. Ketika mereka menolak, datanglah firman Allah ini. Allah sebutkan bahwa
Salah satu mukjizat Nabi Musa keluar lagi. Allah angkat di atas mereka gunung atau segumpal dari gunung itu untuk Nabi Musa katakan, kalian lakukan atau akan kami jatuhkan batu atau segumpal gunung ini kepada kalian. Begitu disebut dalam sejarah yang akan kita bahas dalam ayat-ayat ini. Wa iz akhadna mitsaqakum, ketika kami ambil perjanjian untuk kalian. Wa rafa'na fawqakumut tur, kami angkat tur. Tur dalam bahasa Arab itu artinya al-jabal. Semua al-jabal, gunung itu at-tur dalam bahasa Arabnya. Tapi sebagian mufassir menyebutkan tur yang di sini bukan sekedar jabal, sekedar gunung apa saja, tapi gunung khusus yang Allah pernah memberikan wahyunya kepada Nabi Musa di gunung itu yang disebut Tur Sina. Ketika kami mengambil perjanjian kepada mereka Bani Israel, kepada ayah-ayah kalian, nenek moyang kalian, khitabnya kepada Yahudi yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur, kami angkat ini gunung Tur. Diangkat semuanya atau sebagian mufassir menyebutkan dibelah, itu sebagian gunung itu diangkat di atas mereka. Khudzu ma atainakum biquwwah, ambil isi Taurat yang kami berikan untuk kalian, peganglah, terimalah, biquwwah, artinya bi'azmin wajid, dengan serius. Kalimat biquwwah itu memang dengan kekuatan. Al-Imam Ja'far as-Shadiq ditanya mengenai ayat ini. Khudzu ma atainakum biquwwah. Ada orang datang kepada Imam Ja'far, ditanya beliau, orang itu bertanya kepada beliau, biquwwatil abdan am biquwwatil qalb? Disuruh mengambil dengan kekuatan fisik atau kekuatan hati. Kata Imam Ja'far, bihima jami'a, dengan kedua-duanya. Ketika biquwwah, sebenarnya Al-A'raf 145 Allah pun pernah memerintahkan Nabi Musa menerima Taurat ini biquwwah, khudha biquwwah. Toh dalam surat Maryam ayat 12 pun Allah pernah menyebutkan kepada Nabi Allah Yahya, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Dan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, kita menerima Al-Quran dan syariat yang dibawa Rasulullah harus kita terima biquwwah, dengan kekuatan. Artinya kekuatan kita jaga dengan kekuatan jasmani dan persiapan yang harus kita lakukan. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, untuk menjaga syariat, dan kekuatan dari batin untuk mengamalkan seluruh isi syariat. Wa id akhadna mitsaqakum. Mitsak itu perjanjian. Pernah kita bahas sedikit perjanjian yang Allah berikan kepada Bani Israel ketika dalam firman-Nya ayat-ayat sebelumnya, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, al-ahad al-mitsaq. Apabila kita membaca 63 ayat ini berkaitan dengan mitsak perjanjian, kita akan menemukan mitsak dan perjanjian itu dalam surat Al-Baqarah yang sama ayat 93. Kita akan baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudzu ma atainakum biquwwah wasma'u qalu sami'na wa 'asaina. Ketika Bani Israel oleh Allah diperintahkan untuk mengambil isi Taurat dengan kekuatan, diangkatnya gunung, mereka cuma tetap mengatakan sami'na wa 'asaina. Dan ini Bani Israel, sami'na wa asaina. Apa isi perjanjian yang Allah berikan kepada Bani Israel? Wa id akhadna mitsaqakum pada 63. Isi perjanjian itu ada pada 83 dan 84 surat Al-Baqarah sendiri. Perjanjiannya begini. Wa id akhadna mitsaqa Bani Israel. Pertama, perjanjian yang diambil, la ta'buduna illallah, jangan kalian menyembah kecuali Allah.
Kedua, wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Wadhil qurba, berbuat baik kepada kerabat. Wal yatama, berbuat baik kepada anak-anak yatim. Wal masakin, berbuat baik kepada orang-orang miskin. Wa qulu linnasi husna, bicaralah dengan orang dengan ungkapan yang enak, ungkapan yang menyenangkan, yang baik dan indah. Wa aqimus shalah, dirikan salat. Wa atuz zakah, berikan zakat. Tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. 83. 84-nya, wa id akhadna mitsaqakum, tambahan yang 8 tadi, la tasfikuna dima'akum, jangan sampai ada perkelahian, pertumpahan darah di antara kalian. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dan ada mengusir, mengeluarkan. Ini 10 mitsak perjanjian disebut oleh Allah dalam 83 dan 84. Ditambah dalam 12 surat Maidah ada perjanjian yang Allah ambil juga untuk Bani Israel agar mereka mempercayai seluruh nabi-nabi Allah yang sudah diutus dan mempercayai nabi-nabi Allah yang akan diutus dan diakhiri oleh Sayyidil Wujudi Muhammad. Ini rangkuman perjanjian yang Allah ambil untuk Bani Israel. Wa id akhadna mitsaqakum, ini perjanjiannya. Jangan menyembah selain Allah, berbuat baik dengan orang tua, dengan kerabat, dengan anak yatim, dengan orang miskin. Harus berbicara yang enak, yang benar, yang tepat. Harus melaksanakan sholat, mendirikan sholat, memberikan zakat. Ini perjanjian-perjanjian yang ada, yang diambil oleh Allah, yang disebut sekarang ini dalam surat 63 yang sedang kita kaji, yaitu wa id akhadna mitsaqakum. Bani Israel, tapi tetap Bani Israel. Kalau nanti di ayat ini summa tawallaitum, kalian berpaling dari itu. Kalau di ayat 93 lagi, sami'na wa asaina, kami dengarkan semua perjanjian ini, tapi kami tidak akan mentaati, asaina. Karena itu akhirnya Allah ketika memberikan kepada Bani Israel semua perjanjian ini, wa rafa'na fawqakumut tur, kami angkat ini gunung. Melaksanakan atau tidak? Mungkin orang bertanya, kenapa dipaksa oleh Allah? Sementara para nabi datang membawa agama, tidak pernah memaksakan pada umatnya. Al-Quran gamblang menyebutkan la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Al-Quran gamblang menyebutkan qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min faman syaa'a falyakfur. Kaum mufassirin menyebutkan bahwa hal ini khusus untuk Bani Israel harus diperlakukan semacam ini karena mereka ini bukan di awal memilih agama atau tidak, tapi mereka sudah menerima agama ini. Maka konsekuensi menerima agama harus mereka melaksanakan apa yang ada dalam agama ini. Berbeda, orang milih agama mau masuk Islam atau tidak silahkan. Tapi ya kalau sudah memeluk Islam maka wajib melaksanakan apa ketentuan Islam. Kalau enggak melaksanakan ada sanksinya, dan semacam itu untuk Bani Israel dan itu untuk umat-umat terdahulu. Tapi yang mufassir menyebutkan untuk Bani Israel harus diginikan. Karena sudah seperti kita baca sebelum ini, sudah sekian banyak, setiap nikmat Allah datang, setiap mereka sambut nikmat itu dengan kekufuran. Setiap diberi apapun oleh Allah kebaikan, selalu mereka membalas kebaikan ini dengan kejelekan. Karena itu akhirnya Nabi Musa kan terakhir, Rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq baini wa bainal qaumil fasiqin. Ketiga, sebenarnya ketika Allah mengatakan kalau kamu enggak melaksanakan akan kuturunkan ini. Seperti dalam Islam kita, ini Bani Israil waktu itu. Seperti dalam Islam dan dalam Al-Quran, banyak Allah mengancam kita dengan api neraka. Banyak Allah menyebutkan kalau kamu melakukan semacam ini akan memperoleh siksaan semacam ini. Sebenarnya ungkapan yang Allah berikan, akan kuberikan ini, itu juga murni rahmat Allah. Karena ketika Allah ingin menyelamatkan kita, salah satu cara menyelamatkan umat manusia ada bitabsyir bil bisyarah, memberi kabar gembira, ada juga bil indhar dengan ancaman. Gunaan
gunanya tujuan at-tabsyir atau al-bisyarah dan indhar, gunanya untuk menyelamatkan manusia supaya enggak terjerumus dalam kekeliruan. 3 hal itu merupakan jawaban, dan yang pasti la ikraha fid din, berjalan untuk selamanya. Wa rafa'na fawqakumut tur. Kalimat rafa'na fawqakumut tur juga disebut oleh Allah dalam ayat ini, dalam 93 yang tadi saya baca. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Atau Allah juga sebutkan dalam Al-A'raf 171 ketika Allah berfirman, wa idh nataqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullah wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. 63 Allah menyebutkan dalam Al-Baqarah, 93 juga menyebutkan dalam Al-Baqarah yang sama, dan 171 dalam Al-A'raf. Tiga-tiganya menceritakan bahwa Allah pernah mengancam Bani Israel, kalau kalian tidak mengamalkan isi Taurat, aku rubuhkan gunung ini untuk kalian. Wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwah. Laksanakan semua ini dengan biquwwah, dengan kekuatan. Menerima dengan kekuatan ini artinya kita terima dengan penuh semangat untuk melaksanakan isi syariat yang dibawa oleh Nabi. Kedua, dari dalam ini, kekuatan dalam, batin kita semangat melaksanakan. Kekuatan di luar, kita menjaga syariat ini dengan juga menyusun kekuatan agar siapapun yang ingin merongrong syariat ini, kita punya defense, bisa menolak, bisa menjawab mereka, bisa membela agama ini. Seperti Allah sebutkan dalam ayat lain, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair. Karena itu Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi gamblang dalam beberapa hadisnya beliau menyebutkan, al-mu'minul qawi khairun minal mu'minil dhaif. Seorang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah, lebih indah, lebih baik daripada seorang mukmin yang lemah. Qawi dalam semua halnya. Karena itu dalam Al-A'raf 145 Allah berfirman untuk Musa, khudha Taurat biquwwah. 12 Maryam untuk Nabi Allah Yahya, ya Yahya khudhil kitabah biquwwah. Untuk Bani Israel di ayat ini dan 93 tadi juga khudh biquwwah, laksanakan dengan penuh kekuatan. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fi. Ingat semua seruan Allah. Semua ketentuan Allah harus diingat. Diingat bukan artinya diapalkan, bukan. Tapi diingat itu sebagai yang mengontrol kehidupan kita. Ketika kita ingin melangkahkan sesuatu, ingat syariat ini mengiyakan atau tidak, mengizinkan saya atau melarang. Wadhkuru ma fi, dalam semua ketentuan Allah. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Karena orang yang berpijak dan berpegangan dengan ketentuan Allah, itu orang yang akan dilindungi hidupnya, hidupnya akan dibarengi selamanya dengan ketakwaan. Yang orang yang hidupnya dibarengi dengan ketakwaan pasti akan selamat. Selamatnya bukan cuma urusan akhirat, di dunia ia akan selamat segala hal. Karena orang yang bertakwa itu Allah sebutkan hidupnya kelak tidak akan takut dan miskin, enggak akan takut dan sedih. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Beriman dan bertakwa dengan fi'il mudhari. Hidupnya semua dibarengi dengan ketakwaan. Yang memiliki ini la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Apalagi nanti kalau urusan lainnya, man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja yarzuqhu min haitsu la yahtasib, yattaqillaha yaj'al lahu furqanan, macam-macam, bahwa tujuan Allah menurunkan syariat kemudian kita diperintahkan untuk memegang dengan semua kekuatan kita dengan sungguh-sungguh serius mengamalkan, tujuannya la'allakum tattaqun. Seperti kalau Allah perintahkan kita puasa, tujuannya juga begitu. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
la'allakum tattaqun. Tetapi Bani Israel, tetap Bani Israel sudah diberi semua ini, tetap summa tawallaitum min ba'di dzalik. Ayat 64-nya summa tawallaitum, kalian berpaling dari semua perjanjian-perjanjian yang pernah disepakati. Sejarah Yahudi ini enggak pernah menepati janji. Karena itu heran kalau kita hari-hari ini masih ada orang yang percaya duduk berunding dengan Bani Israel dan Yahud. Kalau berjanji sama Allah dan para anbiya enggak pernah mereka tepati, bahkan hobinya membunuh para anbiya seperti yang kita pernah bahas dalam ayat sebelum-sebelum ini. Tsumma tawallaitum. 93 tadi sami'na wa asaina dengan terang-terangan. Tsumma tawallaitum min ba'di dzalik, kalian berpaling. Tetapi beginilah rahmat Allah, beginilah ampunan Allah, tidak pernah tertutup, dan taubat tidak pernah tertutup pintunya. Selalu Allah masih memberi kesempatan. Mungkin mereka akan insaf dan sadar. Karena itu ayat berikutnya summa tawallaitum min ba'di dzalik, kalian berpaling, tetapi falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalau bukan karena anugerah Allah, rahmat Allah, kalian pasti ketika berpaling, pasti kalian menjadi orang yang paling rugi. Yang disebut oleh Allah dalam ayat lain, khasirad dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Kapan orang merasa akan rugi dunia dan akhiratnya, dan rugi yang paling besar ketika ia berpaling dari syariat Allah, ketika ia melepaskan baju iman yang telah ia ambil kesepakatannya dengan Allah, ketika ia lepaskan khasirah. Tapi Allah menyebutkan masih falaula fadlullahi alaihi. Al-fadl itu dalam bahasa Arab, arsal arti al-fadl itu adalah az-ziyadah. Az-ziyadah, tambahan. Tambahan yang diberikan yang tidak wajib dan enggak harus diberikan. Seperti orang berkata, laka hadza haqquka, ini hakmu. Terus wa hadzal fadlu minni, dan ini tambahan dariku. Ayyuhal ikhwah, kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran, kita akan menemukan sebenarnya semua pahala yang Allah janjikan untuk kita. Surga yang Allah janjikan untuk kita. Memang kita suruh beramal dan kelak Allah akan menilai amalan kita. Tapi kalau kita akan menghitung semua pahala dan surga itu sebenarnya lebih banyak bonus dan pemberian Allah daripada hitung-hitungan untuk beramal kita. Insya Allah kita seumur hidup ini kalau taat terus belum mampu membayar nikmat mata, belum mampu satu. Al-Imam Ali Zainal Abidin bila menyebutkan, kalau aku diberi oleh Allah umur panjang dari umur manusia pertama Adam sampai manusia terakhir, itu semua umur aku miliki. Kemudian dalam usia yang begini panjang, aku cuman sujud, nggak pernah mengangkat kepalaku, sujud di hadapan Allah. Aku belum pernah mampu mensyukuri nikmat Allah sekian 00%. Beliau Al-Imam Sajjad dalam Sahifah Sajjadiyah yang berkata, ya Allah, setiap aku bersyukur kepadamu dan aku berkata Alhamdulillah, maka wajib bagiku untuk mengatakan Alhamdulillah yang kedua, karena Alhamdulillah yang pertama gak mampu lisanku mengucapkan kalau bukan pemberian darimu ya Allah. Falaula fadlullah, fadl itu tambahan, az-ziyadah dalam bahasa Arab. Karena itu orang menafsirkan kalimat indak dalam transaksi antara Nabi Allah Musa dengan Syekh Madyam, yang dikatakan Nabi Allah Syu'aib ketika ingin mengawinkan putrinya untuk Musa. Ketika Nabi Allah Syu'aib menyebutkan bahwa perkawinan ini maharnya harus kamu kerja dengan aku selama 8 tahun. Ini uridu
إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجاج فإن أتممت 10 فمن عندك. Para mufassir menyebutkan kalimat min indik itu artinya min fadlik. Aku minta kamu 8 tahun kerja, tapi kalau kamu lengkapkan 10 tahun, ini kebaikan dan kelebihan darimu. Dan Nabi tidak pernah memilih kecuali yang terbaik. Salamullah ala Musa. Min fadlik. Dan segala sesuatu cuman murni adalah, saya ingin berhenti sejenak dalam kalimat walaula fadlullah. Pertama, bahwa seluruh yang ada ini yang kita terima dari Allah adalah semuanya merupakan fadlun, lebih banyak daripada pahala dari amal kita. Hitung-hitungan amal mungkin belum layak. Kita mungkin melihat para syuhada, Allahu Akbar, titel paling besar dalam Islam orang mati syahid, sehingga Allah melarang kita menganggap mereka itu mati. Menganggap mati dilarang. Jangan menganggap. La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Tetapi kalau kita melihat yurzaqun tersanya farihina bima atahumullahu min fadlih. Ternyata mereka mampu menjadi orang syahid, dan ini pilihan. Kemudian layak memperoleh segala macam fasilitas dan pahala dari Allah karena mati syahid. Semua itu min fadlih, dari Allah. Gak ada yang lepas. Karena itu Allah menyebutkan semua yang ada pada hamba Allah ini adalah anugerah Allah. Jangan kita hitung-hitungan amal sama Allah. Allah berfirman, innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh. Dan juga karena rahmatnya, ya Allah. Yang ada ini murni rahmat. Karena anugerah dan rahmat tadi Allah mengulur semua ini. Allah enggak langsungkan orang yang berbuat dosa langsung diberi sanksi. Akan saya bacakan dalam surat An-Nahl dan surat Fatir, 2 ayat yang menyebutkan kalau Allah ini langsung mengambil sanksi orang yang berbuat dosa, gak ada manusia yang masih melata dan hidup di muka bumi, habis semuanya. Tapi selalu Allah berikan kesempatan. Mungkin karena itu ada dalam riwayat, ada pencatat Raqib dan Atid ini, setiap orang melakukan perbuatan jelek, perbuatan baik, langsung 1 sekelipat 10 bisa lebih. Ketika berbuat jelek, Raqib berkata atas perintah Allah kepada yang satu, jangan tulis dulu, tunggu, mungkin bentar lagi taubat. Dalam beberapa riwayat disebutkan sampai 9 jam. Kalau sudah memang sampai 9 jam enggak ditulis kesalahannya, tapi ditulis kesalahan belum selesai, masih ditunggu. Kapan? Selagi nafas belum di sini, kapanpun mau taubat diberi oleh Allah kesempatan. Walaula fadlullah wa rahmatuh. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna wa la yastaqdimun. La yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. An-Nahl 61. Kalau Allah ini langsung memberi sanksi setiap manusia melakukan kezaliman, perbuatan salah, tidak ada orang lagi melata dan hidup di bumi ini. Habis. Setiap hari ini berapa kali kita berbuat dosa. Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Enggak akan ada yang melata lagi di bumi ini, habis. Tetapi walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Selalu diulur, diakhirkan Allah, diundur sampai pada batas tertentu. Kalau sudah datang batasnya, datang waktunya, tidak mundur dan tidak maju sesaat pun tetap. Atau surat Fatir, akhir surat Fatir ayat 45, Allah berfirman, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma
فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. Coba Allah langsung memberikan sanksi setiap orang melakukan perbuatan salah, maka tidak ada lagi orang yang hidup di atas bumi ini. Tetapi oleh Allah diakhirkan sampai pada batas dan waktu tertentu. Ketika datang waktu tertentu, Allah Maha mengetahui apa nasib hambanya. Allah yang ngatur nanti. Thumma tawallaitum min ba'di dzalik. Tetapi falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh. Ayyuhal ikhwah, kita hidup ini cuman dalam fadlullah dan rahmat Allah. Pernah kita bahas tersendiri ayat ini, entah di mana kajian belum lama ini, yaitu firman Allah, qul fa bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Hanya dengan anugerah Allah dan rahmat Allah daklah mereka bergembira. Enggak ada tempat untuk bergembira kecuali ketika kita hidup dalam fadlullah wa rahmatuh. Sampai Bani Israel yang begini biadab masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk taubat. Ini yang sering saya ungkapkan terus dalam beberapa pengajian kita dan indah untuk diulang terus. Hadits qudsi yang Allah sebutkan, Ibnu Adam khalaqtuk fata'bud ghairi, a'taituk fatashkur ghairi, khairi ilaika nazil, syarruka ilayya sa'ib. Anak Adam, aku yang menciptakan kamu, tapi engkau menyembah selainku. Anak Adam, aku yang memberikan kepadamu, tapi kamu bersyukur kepada selainku. Akhir hadis qudsi ini panjang hadisnya. Akhirnya, tetapi hei anak Adam, kalau kamu kembali kepadamu dan engkau memiliki sebilangan pasir di bumi ini dosa, begitu banyak dosamu, tapi kamu datang kepadaku minta ampun, ghafartuka fala ubali. Aku maafkan kamu dan aku tak pernah peduli. Bahkan ada dosa kalau kita lakukan, ada istighfar dan taubat kalau kita lakukan, bukan sekedar Allah mengampuni dosa, tidak, tapi bilangan dosa itu oleh Allah diganti bilangan pahala. Ulaika yubaddilullah sayyiatihim hasanat. Diganti nilai bilangan-bilangan kejelekan ini hasanat. Falaula fadlullah wa rahmatuh, falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Berarti selagi orang memiliki fadlullah wa rahmatuh, sebenarnya dia tidak layak untuk menjadi orang yang rugi. Artinya, orang yang rugi itu adalah orang yang sudah dilepas oleh Allah, sehingga enggak diberi fadluhnya, enggak diberi rahmatnya, wa na'udzubillah. Karena itu Allah sebutkan khasirad dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kemudian, walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabt faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Masuk pada bab lain lagi Yahudi ini, Bani Israel. Walaqad alimtum, kalian semua sudah tahu. Ini khitabnya kan untuk Yahudi yang hidup di zaman Rasulullah. Kalian semua tahu mereka orang-orang yang melampaui batas dari ayah-ayah nenek moyang kalian fis sabti. Sabti itu hari Sabtu. Ada apa hari Sabtu untuk Yahud? Kita akan pergi kepada 144 sampai 146. Surat Al-A'raf, di sana Allah akan ceritakan peristiwa Sabtu ini. Tapi sebelumnya, hari ini ada 7. Tapi yang disebut dalam Al-Quran cuma ada 2. Jum'ah dan Sabtu. Idza nudiya min yaumil Jum'ah. Ada As-Sabt. Cuma 2 yang disebut oleh Allah. Yang 5, Ahad, Itsnain, Tsulatsa, Arbi'a, Khamis. Ini enggak disinggung dalam Al-Quran. Dan hari semuanya dinisbatkan kepada bilangan, kecuali Jumat dan Sabtu enggak masuk pada bilangan. Kalau kita melihat Ahad ya dari wahid, Itsnain dari Itsnain, Ats-Tsulatsa dari Tsalatsa, Arbi'a dari Arba', Khamis dari Khamsa. Kecuali Sabat wal Jum'ah la.
Dua yang disebut oleh Allah dan ini tidak masuk pada bilangan yang ada. Apa yang terjadi pada Yaumus Sabat sehingga Allah kemudian menurunkan sanksinya untuk mereka orang-orang yang melanggar di hari Sabtu itu, untuk Allah menyebutkan, jadilah kalian semua qiradah, kera. Allah sebutkan berkaitan dengan hari Sabtu ini dalam surat Al-A'raf, kita bisa menemukan ayat semacam ini. Was'alhum anil qaryah allati kanat hadiratal bahr idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalik nabluhum bima kanu yafsukun. Sabtu itu asal artinya sabata yasbitu, sabata yasbutu, sabtan bermakna ada dua. Pertama artinya qata'a, memutus. Kedua artinya ar-rahah was-sukun, tenang. Karena itu Allah sebutkan tidur ini wa ja'alna naumakum subata. Rahatan. Disebut orang yang tidur itu masbut lin-naim dalam bahasa Arab. Kenapa disebut Sabat untuk mereka orang Yahudi? Karena mereka di hari Yahudi, mereka Bani Israel di hari Sabtu itu mereka waktunya rileks, istirahat, libur dari semua amal. Rahat, rileks, dan memutus artinya tidak lagi berhubungan dengan pekerjaan, seakan-akan tidak lagi berhubungan dengan kerjaan, putus semua acara, rileks. Kemudian untuk hari Sabtu ini dijadikan hari istirahat, tidak berhubungan dengan dunia luar, bisnis semuanya. Allah di situ Allah memberikan ujian untuk mereka. Sehingga ada larangan, dilarang mancing untuk hari Sabtu. Tetapi ini 163 ya, Al-A'raf. Tetapi hari Sabtu selalu ikan lebih banyak daripada hari-hari yang lain. Nabluhum, kata Allah, kami coba. Dan memang cobaan hidup itu begitu. Bagaimana kita mampu memegang syariat biquwah. Ini. Kedua, karena berjalan di awal-awal kalau Sabtu ini tidak ada yang datang mengambil dan mancing segala macam, maka ikan-ikan kan lebih tentram sehingga mereka lebih banyak kumpul. Was'alhum anil qaryah. Dan cerita peristiwa Sabt sehingga sebentar lagi kita akan ceritakan sehingga mereka dirubah menjadi kera. Cerita ini cerita yang amat populer di seluruh generasi Bani Israel. Sehingga ketika Allah ingin menceritakan, Allah menggunakan bahasanya walaqad alimtum, seakan-akan kalian semua tahu. Cerita ini populer, yadhkuruhal ajdad lil aba wal aba lil ahfad. Udah jadi cerita yang semua orang menceritakan, dari ayah-ayah anak semua, jadi cerita yang biasa, semua kenal. Walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabt. Di mana letaknya Sabt ini? Disebutkan di satu tempat pelabuhan, mereka yang hidup di tepi pantai dekat Bahrul Ahmar, dekat Palestina, Lautan Merah dekat Palestina. Sekarang tempat itu dulu disebut dalam riwayat Ailah. Sekarang disebutkan Mina Ilat, pelabuhan Ailat. Mereka orang-orang ketika mendapatkan perintah dilarang mancing hari Sabtu. Di daerah itu terbagi 3 kelompok. Kelompok pertama enggak menghiraukan perintah atau larangan, tetap mereka mancing, ikan lebih banyak. Nelayan semua pergi ngambil ikan dengan cara mereka masing-masing. Walaupun pertamanya pakai hilah, disebutkan dalam riwayat. Hilahnya kalau Sabtu enggak mancing, tapi sebelum Sabtu masang jaring, biarkan. Nanti Minggu baru diambil. Pertamanya pakai hila sampai hila sudah menjadi biasa, dibuang. Sabtu tetap mereka mancing. Kelompok pertama Sabtu tetap nelayan kerja. Kelompok kedua tidak melakukan yang lakukan kelompok pertama. Tidak melakukan tetapi melarang yang melakukan. Kalian jangan melanggar ketentuan Allah.
Ada amal ma'ruf nahi mungkar. Kelompok ketiga tidak melakukan dan tidak melarang. Yang melakukan biar nafsa-nafsi, enggak ada urusan. Ini disebut oleh Allah, akan saya baca dalam 164-nya. Wa idh qalat ummatum minhum lima ta'iduna qaumanillah muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Kelompok ketiga menegur kelompok kedua, kenapa antum sibuk menasehati amal ma'ruf orang-orang yang melanggar? Biarkan, Allah kan pasti akan memberikan azab untuk mereka. Biarkan, nggak perlu lagi lah melarang, menegur, nggak ada urusan. Kata yang ketiga kepada kelompok yang kedua yang melarang. Alasan kelompok kedua, qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Kami amal ma'ruf melarang mereka ada dua alasan. Pertama, supaya nanti di akhirat punya alasan bahwa kita enggak membiarkan kemungkaran. Sudah kita tegur, mereka mendengar atau tidak urusannya lain, tapi kita punya alasan di hadapan Allah, sudah beramal ma'ruf nahi mungkar. Pertama. Alasan kedua, la'allahum yattaqun. Mungkin dengan teguran ini mereka insaf dan sadar, dan kami pun dapat pahala kalau mengembalikan orang dari kesalahan menjadi berbuat baik. Jadi alasan yang beramal ma'ruf nahi mungkar ada dua, ma'dziratan ila rabbikum, supaya kelak di hari kiamat enggak ada pertanggungjawaban lagi. Saya ya Allah sudah menegur, selesai. Kedua, mudah-mudahan mereka insaf. Dan ini dua alasan ini harus kita miliki sepanjang kehidupan kita ketika kita menegur orang berbuat salah. Kalau kita biarkan, nanti di hari kiamat juga kita mendapat pertanggungjawaban oleh Allah. Karena Allah tidak bertanya kenapa kamu enggak sukses menegur mereka, tapi Allah bertanya kenapa enggak menegur orang yang melakukan kesalahan. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Ketika ketentuan Allah harus datang, yang dapat bala siapa dari ketiga kelompok ini? Falamma nasu ma dzukkiru bih anjayna alladhina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Ketika datang siksaan dari Allah, sanksi bala, yang diselamatkan oleh Allah cuman yang amal ma'ruf nahi mungkar. Dua kelompok yang tidak pun kena walaupun balaknya enggak sama. Yang melaksanakan, yang melakukan oleh Allah dijadikan qiradah. Yang tidak melaksanakan langsung mati begitu saja. Tapi balak dapat kedua-duanya. Para mufassiri menyebutkan beberapa riwayat bahwa kelompok kedua ini setelah menegur gak didengarkan, mereka saat itu malam itu sepakat keluar, gak mau lagi kumpul sama orang-orang yang melanggar maksiat. Dan ketika mereka keluar, itulah datang sanksi Allah, sehingga yang pertama yang melakukan dan yang ketiga yang tidak melakukan semuanya kena siksaan. Karena Allah cuma menyebutkan dalam 166 ini, 165, falamma nasu ma dzukkiru anjayna alladzina yanhauna 'anis su'. Yang kami selamatkan cuma yang melarang perbuatan jelek tadi itu. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabt faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Kalian telah tahu apa yang mereka lakukan di hari Sabtu, peristiwa Sabtu itu. Kemudian mereka telah melampaui batas, i'tadaw, melampaui batas. Tidak lagi menghiraukan ketentuan Allah. Terus faqulna lahum, kami katakan kepada mereka, ini enggak ada perkataan Allah. Cuman Allah ingin menyebutkan spontan dengan kun fayakun, mereka kami berikan bala menjadi qiradah. Qiradah itu jamak qirdun, kera. Apakah hakikat mereka dirubah bentuk mereka menjadi kera? Atau cuman watak mereka dirubah jadi kera? Jumhurul mufassirin, kebanyakan kaum mufassirin, mereka menyebutkan bahwa hakikatan mereka dirubah menjadi kera. Menurut riwayat Ibnu Abbas, mereka berubah menjadi kera selama hanya 3 hari. Mereka ketika berubah menjadi kera, mereka tidak makan, mereka tidak minum, dan maaf tidak bisa berhubungan
Setelah 3 hari semuanya mati dan musnah dan tidak punya keturunan, sehingga ada orang berkata bahwa kera yang ada ini keturunan dari mereka. Tidak, mereka 3 hari hidup dari kera terus mati. Fa'ahlakahumullah. Bahkan kalau kita melihat dalam surat Al-Maidah ayat 60, kita menemukan di sana Allah menyebutkan ada yang dirubah oleh Allah ini bukan cuma menjadi qiradah, kera, tapi Allah menyebutkan begini dalam surat Al-Maidah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal unabbiukum bisyarrin min dzalik masubatan 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa abadat taghut ulaika syarrum makana wa adallu an sawa'is sabil. Maukah kalian kami beritahu yang lebih keji dari semua itu? Mereka adalah yang memperoleh laknat dari Allah, memperoleh kemurkaan Allah, dan kemudian dijadikan oleh Allah kera, babi, dan abadat taghut, pembela-pembela orang yang berbuat zalim. Menyembah taghut itu artinya, taghut itu semua orang yang melampaui batas. Setiap pemerintahan atau hakim yang zalim disebut taghut. Abadat taghut artinya orang-orang yang membela semua kebejatan orang zalim, dibela. Mereka dirubah oleh Allah jadi kera dan sempat hidup selama 3 hari menurut riwayat Ibnu Abbas. Kenapa Allah merubah mereka jadi kera? Kalau kita ikuti dari awal dan ayat berikutnya masih juga membicarakan, minggu depan mungkin kita baca, berkaitan dengan lembu dan orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel. Kalau melihat tingkah laku Bani Israel, mereka paling layak untuk menjadi ini. Karena sudah terlaluan. Ini disebutkan oleh Ibnu Abbas, ummatun mal'unatun la'anathal ardu was sama. Umat terkutuk, dilaknat oleh langit maupun bumi. Karena setiap anugerah dan nikmat dibalas dengan hal-hal yang keji di hadapan Allah. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabt faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Mutawalli Sya'rawi rahimahullah, salah satu mufassir Mesir yang ahli bahasa. Beliau ketika menafsirkan ayat ini panjang lebar, akhirnya beliau begini, coba kita kaji sedikit, kenapa bangsa ini oleh Allah dirubah dengan bentuk binatang yang kera atau khinzir, babi. Banyak binatang lain, tapi kenapa untuk bangsa ini Allah pilih ini? Mutawalli Sya'rawi dalam tafsir yang menyebutkan, beliau berkata begini, kera itu salah satu hayawan semua hampir sama ya, cuman salah satu hayawan yang selalu menampakkan auratnya dan warna auratnya berbeda dengan warna-warna kulit lainnya. Dan itu Bani Israel dengan Bani Israel dan sampai seterusnya paling tidak pernah peduli dengan kekeliruan, kesalahan, dilihat orang gak dilihat. Kalau ingin memperoleh tujuan, biar orang tertawa, yang penting sampai tujuan. Lihat muka gedeknya Israel sekarang ini. Semua dunia menyalahkan, tetap menganggap paling benar. Yang tidak pernah ingin menjaga hal-hal semacam itu untuk menutupi. Ini menurut, dan kera itu menurut Sya'rawi Masian hayawan yang tidak pernah akan melaksanakan kecuali dengan tongkat dulu. Kalau sudah kena tongkat dulu dijedik, baru dia bisa mendengarkan. Ini dan itu umat yang sampai ini. Ketika berbicara khinzir, menurut Sya'rawi, babi adalah binatang yang tidak pernah yaghar ala unsahum. Tak ada cemburu ala unsahum. Binatang lainnya masih menjaga unsahum, betinanya. Babi tidak. Dan itulah yang masih ada di umat Yahud. Terus urusannya babi ini cuman lain, hayawan-hayawan lain kalau kenyang itu berhenti, kalau babi tidak. Lihat itu. Dan itulah menurut Sya'rawi ketika mengambil salah satu
pelajaran, mungkin di balik ini ada hal-hal, dan wallahu a'lam. Tetapi yang jelas memang Allah pilih untuk mereka qiradatan wa khanazir. Kunu qiradatan. Kalimat kunu bukan berarti Allah mengatakan jadilah sekarang, tidak. Tapi itu sekedar ketentuan langsung ketika Allah ingin menurunkan, langsung dengan kun fayakun Allah. Tidak ada lagi perintah faqulna, yakni yaqulullaha kunu qirada, tidak. Langsung faqulna kunu qiradatan khasiin. Kalimat qulna tidak menunjukkan di sana ada qal, tidak, tapi menunjukkan begini ketentuan Allah. Seperti yang kita baca dalam beberapa ayat, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabt faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Allah mengakhiri cerita Sabt dalam surat Al-Baqarah ini dengan firman-Nya faja'alnaha. Kami jadikan sanksi yang kami berikan di desa itu, penduduk desa Aila itu, atau sanksi yang kami berikan sehingga mereka menjadi kera, semua sanksi ini ja'alnaha nakalan. Artinya nakalan, ibratan, pelajaran. Untuk siapa? Lima baina yadaiha, pelajaran bagi yang menyaksikan saat itu. Karena bukan semuanya mereka. Ada yang tetap diselamatkan oleh Allah. Dan kejadian ini sebagai pelajaran bagi yang menyaksikan saat itu. Terus lima baina yadayha wa ma khalfaha, sebagai pelajaran bagi umat-umat yang datang setelah peristiwa itu sampai hari kiamat. Kita dan semua pelajaran. Kemudian wa mau'izatan, sebagai pelajaran, bagi nasihat, teguran untuk siapa? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Seperti kalau kita membaca Al-Qur'an, ayatnya mengatakan hudan linnas, tapi ayat lain mengatakan hudan lil muttaqin. Atau kita menemukan Al-Qur'an untuk seluruh umat manusia, ancamannya, tapi ada mengatakan innama tundiru man yakhshaha, bagi yang takut saja. Artinya begini, bahwa peristiwa sanksi yang Allah berikan untuk ashabus sabti, yang mereka pakai hila dan semua melanggar ketentuan Allah sehingga mereka dirubah oleh Allah fisiknya, itu peristiwa adalah yang merubah fisik mereka saat itu adalah Allah yang amat mampu untuk kapan saja memberikan sanksi untuk siapapun dari umat siapapun kalau melanggar ketentuan Allah. Walaupun ada riwayat umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi dengan kemuliaan nabinya tidak ada al-masakh, tidak ada untuk umat ini bala yang berbentuk berubah fisik, tetapi ada bentuk perubahan ruh, dan lebih bahaya daripada perubahan fisik sebenarnya. Allah pernah mengancam dalam ayat lain, min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha au nal'anahum kama la'anna ashabas sabt. Sebelum kami robah bentuk wajah yang depan, kami letakkan di belakang, atau kami berikan sanksi laknat seperti bangsa orang Ila, negara Ila untuk orang Yahud ketika mereka melanggar di Sabtu, kami jadikan mereka kera. Sayyid Allamah Tabatabai menyebutkan dalam mizannya bahwa ancaman sebelum kami robah natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha, kami letakkan di belakang, dengan ancaman kedua yaitu dijadikan kera seperti Bani Israel, menunjukkan bahwa yang pertama ini bukan perubahan fisik, karena kedua menyebutkan perubahan fisik seperti Bani Israel. Yang pertama ini apa? Allah wa na'udzubillah, merupakan sanksi besar ketika Allah robah watak manusia asli, yang mana watak asli manusia, naluri manusia yang asli pasti senang dengan kebaikan, benci dengan kejelekan. Ketika mendapatkan sanksi perubahan, orang perubahan bukan wajahnya yang wajah depan ke belakang, tidak, tetapi terbalik semua keinginannya, melihat ma'ruf mungkar, melihat jelek indah, melihat keindahan jelek. Perubahan bukan fisik tapi naluri, ini berbahaya.
Dan itu untuk seluruh umat, termasuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Daud pernah bertanya pada Allah, "Ya Allah, kamu katakan orang yang melanggar ketentuanmu yang begini kamu akan berikan sanksi. Aku melihat beberapa manusia, aku saksikan hidup, aku melihat menyaksikan mereka begitu melakukan banyak pelanggaran, tapi tetap aku nggak menampak sanksinya." Allah berfirman kepada Daud, "Hei Daud, lihat orang-orang semacam itu yang kamu sebutkan. Mereka sudah tidak lagi mampu menangisi dosanya. Aku jadikan mata mereka beku, nggak mampu mengeluarkan air mata untuk menangisi dan merintihi kesalahannya. Dan itu sudah merupakan sanksi terbesar untuk mereka. Tapi mereka nggak sadar." Jumudal ain bala. Khususan untuk ulama yang bala yang paling besar sebelum hal-hal yang lain adalah diberi oleh Allah gersang hatinya dan air matanya nggak bisa menetes sama sekali untuk menyadari kesalahannya dan menangisi kesalahan, dan itu sanksi besar. Kata Nabi Allah, kata Allah, tapi mereka kata Allah, firman Allah, tapi mereka ya Daud nggak sadar. Kami selalu berlindung dari Allah, jangan sampai mendapatkan sanksi-sanksi semacam ini. Faja'alnaha nakalan. Ayyuhal ikhwah, nakalan itu adalah pelajaran. Alangkah banyaknya kejadian, tapi alangkah sedikitnya orang yang mengambil pelajaran. Sering kita dalam kehidupan ini menyaksikan bermacam-macam kejadian yang kalau kita bisa melihat di balik kejadian ini kemudian memikirkan dan mengambil pelajaran, kita akan lebih banyak selamat dalam kehidupannya. Karena itu seperti cerita-cerita dalam Al-Quran ini bukan cuma sekedar cerita, tapi Allah menginginkan agar di balik semua cerita Al-Quran ini adalah sebagai pelajaran, sehingga yang baik kita tiru untuk kita lakukan kebaikan seperti yang mereka lakukan kebaikan, sehingga mereka memperoleh bermacam-macam kejayaan. Yang jelek kita ambil pelajaran untuk kita meninggalkan kejelekan-kejelekan yang dilakukan oleh mereka, orang-orang yang melakukan kejelekan itu, sehingga mereka di waktu zaman mereka melakukan memperoleh sanksi. Ini baru arti cerita. Liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah, di balik cerita. Itulah Allah sebutkan dalam surat Yusuf ketika mengakhiri berkaitan dengan cerita. Allah sebutkan dalam surat Yusuf itu begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun liulil albab. Ma kana haditsan yuftara, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Seluruh cerita yang ada dalam Al-Quran, cerita para anbiya dan selain para anbiya adalah ibrah, pelajaran. Untuk siapa? Liulil albab, bagi mereka orang-orang yang punya akal dan masih menggunakan akalnya. Maka haditsan yuftara, ini bukan dongeng cerita karangan, tidak, tapi kenyataan yang Allah ingin berikan sebagai petunjuk dan rahmat bagi mereka orang-orang yang beriman. Ayyuhal ikhwah, faja'alnaha nakalan. Ini artinya. Jadi cerita yang kita baca ini, kita juga harus ngeri kalau melihat apa yang Allah berikan sanksi untuk umat-umat terdahulu. Ketika mereka enggak menerima syariat biquwwah, ini yang terjadi. Maka itu sebagai pelajaran bagi yang menyaksikan, pelajaran bagi kita yang Allah abadikan cerita ini sebagai rahmatan dari Allah agar kita mengambil pelajaran. Lima khalfaha, ini pentingnya. Stop. Dan mau'izatan lil muttaqin. Orang-orang yang bertakwalah yang akan mengambil benar-benar pelajaran indah dari semua kejadian. Kita malam ini sampai kepada ayat ini, membicarakan perjanjian untuk Bani Israel dan membicarakan yang terjadi untuk mereka yang memperoleh sanksi di hari Sabtu. Minggu depan masih kita akan masuk langsung cerita Al-Baqarah, yang surat ini dinamakan Al-Baqarah karena cerita ini, yaitu lembu. Apa yang terjadi berkaitan lembu untuk Bani Israel itu kita akan kaji minggu depan. Wassallallahu ala khairi khalqih sayyidil wujud Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.